Halo, Bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kali ini saya berada di Kota Semarang, tepatnya di Galeri Bonsai Semarang. Ya, di sini lahan sekitar 300 meter menyimpan banyak bonsai santiki, baik itu yang sudah jadi maupun yang masih dalam kondisi bahan. Banyak sekali bahan di sini diperoleh dari Sulawesi. Tentunya dalam mengolah bahan bonsai santiki banyak sekali cabang ranting yang tidak terpakai ataupun nantinya dibuang. Nah, teman-teman Semarang sangat kreatif. Mereka tidak begitu saja membuang atau memotong batang atau cabang dari santiki atau dari batang santiki yang tidak terpakai, tetapi banyak cabang ranting yang tidak terpakai tersebut dicangkok. Nah, kali ini saya akan sharingkan bagaimana teman-teman Semarang membuat atau melakukan teknik cangkok pada bahan bonsai santiki. Mari kita ikuti bersama caranya, kemudian nanti kita lihat ada beberapa yang sudah berhasil dan bagaimana cara menanamnya setelah cangkokan dipotong dari induknya. Ya, ini teman-teman dari Semarang, Mas Wawan, Mas Andi, dada-dada sama kamera ya Mas, Mas Erwin, Pak Bambang. Ya, sore Pak Rudi. Sedang apa ini Mas? Ini Pak, kemungkinan untuk apa santiki ini yang batang ini kan kemungkinan besar kan dipakai karena numpang tindih dan sebagainya, makanya eman-eman sekali kalau hanya dibuang Pak. Nah, ini jadi, dimanfaatkan kalau mau dicangkok ya Mas? Iya ini Pak. Boleh di-sharingkan Mas tekniknya Mas? Iya Pak, kalau nyangkok santiki sebenarnya ada beberapa cara. Sebenarnya kalau tidak dikereti seperti ini sebenarnya bisa, karena batang santiki itu sangat responsif terhadap kelembapan atau media atau apapun di sini. Itu bisa kemungkinan keluar akar tanpa dikeret, tapi hasil dari akarnya kalau tanpa diputus kambiumnya seperti ini mungkin tidak akan merata. Oh. Tapi jadi sebenarnya dilukai aja, kemudian dibungkus mos gitu, dia mau tumbuh ya? Bahkan tanpa dilukai pun. Tanpa dilukai iya, mau tumbuh. Mau tumbuh. Oh. Karena di sini sebenarnya sudah ada bakal akar atau titik tumbuh ini bisa menjadi akar. Akar bisa, Pak. Kalau dipancing dengan kelembapan. Ya. Kalau dengan sistem diputus kambium seperti ini diharapkan tumbuhnya merata keliling, lebih dapat banyak akarnya. Banyak akarnya, Pak. Dari satu kali cangkok ini, kemudian ini kan sangat banyak Mas. Iya Pak. Mumpuni nantinya Mas. Mumpuni Pak. Jadi ini kan mungkin sudah terlihat, ini sistemnya kita keret dulu, kita putus kambiumnya. Ya. Kemudian kita biarkan dulu sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Nanti maaf ini kan ada mungkin terlihat ini perentulan-perentulan ini nanti akan membesar. Karena terjadi tumpuan makanan dari atas atau tumpukan karbohidrat, dan nanti setelah 10 hari itu akan semakin membesar, baru kita bungkus Pak. Dengan media, dengan mos atau dengan kokopit, kita bungkus rapat. Ya. Kemungkinan 1 minggu sampai 2 minggu akar sudah keluar, mulai tumbuh. Itu jadi dari ada indikasinya ya, dengan dipotong jalurnya seperti ini ya, maka di sini akan terjadi penumpukan karbohidrat. Nah, itulah indikasi bahwa akar akan mudah tumbuh pada saat itu. Iya Pak. Jadi nanti warnanya itu sudah bisa kelihatan sebenarnya menjadi seperti cerah seperti ini. Mungkin di sini lebih terlihat, kalau dari sini ini sudah. Ya. Oke, jadi teman-teman ini sekarang adalah cara membuat guratan ataupun mengupas kambiumnya sekitar kurang lebih 2-3 cm ini. Kemudian didiamkan dulu sampai kurang lebih 7 hari sampai 10 hari.
nanti akan tumbuh ataupun terjadi pembengkakan di sini, penumpukan makanan. Nah, disitulah saat waktunya untuk dibungkusnya dengan apa, Mas? Dengan mos. Bisa dengan mos, bisa dengan kokopit, Pak. Yang penting rapat. Oh, ini ya? Iya. Ini. Untuk media mos seperti Nah, ini mos. Ini mos. Mos atau bisa dengan kokopit. Tapi biasanya lebih mudah dengan mos karena mos itu kalau ditata kan tidak ambiar ya, Pak. Ini lebih bisa mudah masangnya. Ya, Mas, ini untuk teman-teman yang kepingin tahu, bisa nggak dipraktekin dibungkus, Mas? Oh ya. Tapi nanti dibuka lagi kan untuk numbuhin ini dulu kan. Jadi ini akan dipraktekkan caranya membungkus dengan mos dan plastik. Jadi mos kering yang semula kering itu kita Mas, caranya gimana ini? Ya ini mos yang semula kering kita beli biasanya kan kering ya, Pak. Ini dibasahi dulu sampai basah menyimpan air. Kemudian kita tata sedemikian rupa lalu kita baletkan di bagian bagian atas. Jangan sampai yang di bawah. Jadi yang bawah ini kita lewati terlihat. Jangan sampai kebungkus. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya biar di sini tidak terdapat kelembapan lagi, biar terputus kambiumnya, jadi terpusat di sini kambium akan lebih cepat akar itu akan tumbuh. Kalau misalkan ini dibungkus keseluruhan, ada mungkin nggak kambium ini jalan lagi nutup nyambung lagi gitu? Kalau kita seperti kalau kemarin kita juga ada konten cangkok, Mas. Ya. Tujuannya misalkan asem ataupun lohansung itu diberikan jarak agar kambiumnya tidak nyambung lagi. Tapi kalau santigi gimana, Mas? Kalau tadi kan dengan memberi jarak sekitar 7 sampai 10 hari, kalau di sini terjadi nyambung lagi kambiumnya belum benar-benar kering akan terlihat, Pak. Kita kupas lagi. Oh, gitu. Enggak, artinya kalau misalkan ini dicangkok dengan dibungkus secara keseluruhan begini, kemungkinan nanti ada kambium nyambung enggak atau enggak? Khawatirnya, Pak, karena pohon santigo di seluruh batang itu responsif terhadap kelembapan, yang bawah ini juga bisa keluar akar. Itu kan tidak baik kalau di pucuk keluar akar, Pak. Jadi tujuannya diberi jarak supaya yang bawah di sini tidak keluar akar. Akar diharapkan keluar dari yang bagian atas yang nantinya mau dipotong. Iya, yang kita inginkan. Oke, Mas, lanjut, Mas. Oke. Ayo, Mas, tadi kita bungkus. Jadi pemasangan mos atau media pada cangkok ini kita usahakan serapat mungkin. Serapat mungkin. Ya, agar di dalam itu untuk airnya tidak terjadi penguapan atau kebocoran. Jadi tidak perlu disiram ya ini, Mas? Tidak perlu disiram karena airnya akan sirkulasi dengan sendirinya. Iya. Jadi untuk tali kita usahakan yang sangat rapat, bisa menggunakan rafia tapi yang kenceng atau mungkin dengan karet, Pak. Oh, karet lebih kenceng kali ya. Karet itu lebih kenceng. Sekarang ini kita praktekkan dulu dengan tali rafia. Pokoknya pada prinsipnya bahwa air di dalam media ini, di dalam mos ini tidak bocor. Tidak ada penguapan. Tidak ada penguapan. Jadi dia akan tersimpan terus di situ untuk menghidupi akar yang baru. Menjaga kelembapan media mosnya. Ini tidak perlu disiram lagi. Sekitar kalau dari tadi, Pak, dari penggelembungan tadi sekitar kalau di atas ini daunnya banyak, sudah sedang subur, mungkin 7 hari itu sudah keluar akar, Pak. Gitu. Iya, tapi belum berani potong karena kita menunggu akar yang di dalam ini tua, siap untuk nanti di media yang baru. Kita tunggulah sekitar 2 minggu lagi baru kita panen. Oke, teman-teman, ini tadi udah dipraktekkan bagaimana dikupas, kemudian bagaimana kita harus menunggu dulu sampai kurang lebih 7 sampai 10 hari agar terjadi penumpukan makanan di pangkal bagian yang tadi dikerat atau dikupas kambiumnya. Setelah itu baru dibungkus, barusan juga sudah dipraktekkan cara bungkusnya dan ditunggu sampai kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Itu nanti akan keluar akar. Tingkat keberhasilannya, Mas? Selama ini kami selalu berhasil, Pak, belum gagal. 100% teman-teman keberhasilannya. Nah, Mas, ada nggak ini bahan-bahan yang lain yang sedang dicangkok ataupun akan dipanen? Ada nggak, Mas? Sebenarnya sudah ada, Pak. Oh ya. Teman-teman, mari kita ikuti bersama. Kita melihat ada beberapa yang sedang dicangkok, kemudian nanti ada beberapa juga yang akan dipanen. Nah, kita lihat hasilnya.
Nah ini sedang dicangkok ya Mas Wawan? Iya Pak, sudah dicangkok umur 1 minggu Pak, setelah 1 minggu bungkus dengan media. Ya. Sudah mulai tumbuh akar, tapi ini belum berani Belum panen. banyak, Ya, belum berani panen. Karena akarnya masih muda. Ya ini teman-teman seminggu ini hasil cangkokan setelah dari tadi yang diomong penggelembungan apa namanya pangkal keretan dari kambiumnya, kemudian dicangkok seminggu. Hasilnya sudah terlihat samar-samar ada putih-putih akar, tetapi menurut Mas Wawan ini masih belum cukup umur atau belum cukup banyak akarnya untuk dipanen. Mas, ada yang kira-kira sudah mateng nggak Mas? Sudah, ini teman-teman pengen lihat hasilnya. Nah, ini sudah sekitar 2 minggu Pak, ini mungkin perlu dibuka. Nah ini mau dibuka teman-teman. Ya. Nah, ya benar banyak sekali akarnya. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali akarnya. Ini berani ini Mas dipotong Mas? Berani Pak, karena ini akar ini warnanya kan sudah tidak merah ya, ini sudah mulai kuning agak gelap kecoklatan gitu, menandakan bahwa akar itu sudah mulai tua. Menurut pengalaman kami seperti ini kami potong itu sudah langsung nanti pertumbuhannya bagus. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memotong satu dari hasil panen cangkokan dari satu pohon ini. Nah ini adalah pohon santiki yang didapat dari alam. Kemudian karena banyak cabang ranting yang tidak terpakai, maka ada inisiatif atau kreativitas untuk mencangkok, sehingga kita akan mendapatkan bahan lagi dari sebuah bahan. Ini bahkan banyak sekali yang dicangkok, bisa dilihat di sini. Nah ini hasil cangkokan juga. Menurut Mas Wawan ini semua bisa dipanen ini. Kemudian ini cabang yang ini juga. Nah ini dicangkok. Oke, kita ikuti dipotong. Kemudian nanti cara menanamnya bagaimana? Mari kita ikuti bersama-sama. Ya ini mau dipotong teman-teman. Mari kita ikuti. Mas Sandi ini yang mau motong. Jadi itu potongannya di bawah di bawah apa? Gertan yang paling bawah ya Mas? Iya Pak. Ya Mas. Sebenarnya caranya tadi Pak, ini harusnya bungkus tidak dibuka dulu tadi kan. Oh iya contoh iya. Biar akar ini tidak terganggu. Ya. Tapi ini saya pikir sudah kuat, ini bisa langsung dipotong. Ya, Mas Andi. Oke Mas. Potong Mas. Dalam pemotongan hati-hati karena kadang ada akar yang keluar. Ya ini ternyata banyak sekali percabangannya. Ini sama ini Pak, apaan? Ayah. Oke, sip. Bentar. Ya inilah hasil cangkokannya teman-teman. Dari indukan atau bahan santiki.
Bagus sekali. Mari kita ikuti bagaimana cara menanam setelah pohon ini dipotong dari induknya untuk dihidupkan pada tahap selanjutnya, yaitu tentang menghidupkan bahan cangkokan. Cara menanam bahan cangkokan. Ya, ini media yang digunakan apa ini, Mas? Hanya pasir Malang saja, Pak. Hanya pasir Malang saja, Ya, teman-teman. ya. Untuk Belum awal- dipupuk ya, Mas ya? Belum, Pak. Belum. Biar akarnya sehat dulu, kemudian menyebar seluruh pot. Nanti seperti biasa penambahan pupuk nanti setelah 4 sampai 6 bulan, Pak. Ini saya bantu untuk posisinya dulu ya. Tetapi ini pasti posisinya yang masih posisi istilahnya kasar dulu, karena tetap harus memperhatikan bagian ini, bagian yang sudah mengeluarkan ini agar tertanam dengan baik dulu. Tambah media, Mas. Ya, dalam kondisi yang seperti ini kita memang masih belum memerlukan pemupukan karena akar masih sedikit. Pupuk akan bekerja atau diperlukan apabila akar dalam atau sebuah bonsai ini sudah cukup banyak. Baru nanti kita akan berikan pupuk. Kira-kira usia berapa bulan setelah ditanam ini kemudian pohon ini bisa dinyatakan istilahnya bebas dari masa kritisnya, Mas? Biasanya sekitar 2 bulan ini berkembang dengan baik. Nanti sekitar 3 sampai 5 bulan ke depan itu bisa dikasih pupuk, Pak. Ya, jadi kurang lebih diperkirakan 2-3 bulan akar akan tumbuh dengan baik. Indikasinya nanti pada daunnya ya, Mas? Iya, Pak. Daunnya nanti apabila daun ini sudah ada tarikan, baru indikasinya akar dinyatakan sudah berjalan. Nah, pada saat itu kita masih belum memerlukan pemupukan juga. Menurut pengalaman teman-teman di sini 5-6 bulan baru nanti akan diberikan pupuk. Ini setelah ditanam begini, kita teduhkan dulu atau langsung dipanaskan, Mas? Ini kita teduhkan dulu, Pak, sekitar 1 minggu, tidak ada yang layu, baru nanti kita panaskan. Tapi yang paling penting di penanaman awal ini adalah kestabilan atau kekokohan dalam penanaman ini. Tidak boleh goyang ya, Mas? Tidak boleh goyang sama Ya. sekali. Kalau memang diperlukan untuk pohon-pohon yang sedikit ukurannya besar itu bisa ditali, Pak. Ya, ya. Inilah hasilnya. Sementara kita panen cangkokan satu pohon ini. Nanti akan kita ikuti bersama. Kurang lebih 2 bulan lagi saya akan kembali ke Semarang untuk kita liput lagi bagaimana kondisi pohon ini setelah dicangkok atau setelah turun dari cangkok. Oke, saya pikir cukup dulu pertemuan kita kali ini. Itulah sedikit sharing dari kita, dari teman-teman Semarang, bagaimana cara mencangkok santiki. Kemudian tadi ada praktek bagaimana cara panennya, kemudian sampai dengan cara menanamnya. Semoga saya tetap dapat mengupdate pohon ini untuk mengetahui bersama bagaimana nanti dia bertumbuh kembang dalam waktu 2 bulan. Mas Wawan, terima kasih. Sama-sama, Pak Rudi. Oke, tetap ikuti channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.